Shalom, saudaraku. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Engkau terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Engkau terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, thank you Lord. Ku kan terbang bersamamu bagai Raja Walimu Tuhan. Terbang mengatasi badai hidup, mengatasi pencobaan. Ku lebih dari pemenang karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami tetap kuat, kami menjalani hidup bersama-Mu. Tiada yang kami khawatirkan lagi, tiada lagi yang kami takutkan. Jika Engkau berserta dalam hidup ini. Ramaya sendiri bikara malaya Eki Yalamata Koro sendiri Mekika Nanda Koro. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh menjadi Raja Walimu yang kuat dan perkasa, naik terbang tinggi dengan kepak sayapnya yang membentang di langit biru. Kami bisa melewati setiap badai hidup menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, memakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui karunia Roh Kudus. Biar kami mendapatkan pesan-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria. Saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang saya terima pada waktu kita berdoa bersama-sama di Menara Doa ya saudara. Saya percaya kita hidup di penghujung akhir zaman. Di masa-masa depan ini bukan masa-masa yang mudah, tetapi akan terjadi masa-masa yang sukar dan akan mengalami penderitaan menjelang zaman baru. Kita sebagai anak Tuhan harus melekat sama Tuhan. Kita lebih lagi mendekatkan diri kita, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan kita tidak khawatir ya, tidak takut akan masa depan, akan hari esok ya. Kita juga bisa dipelihara oleh Tuhan hari lepas hari. Dan juga saudara kemarin
ada yang tanya sama saya, gimana Ci Maria kalau kita mengalami pemadaman listrik 3 hari 72 jam gitu ya. Karena memang saya dengar, saya punya teman juga ya, keluarganya dia, anak cucu mantunya di Jerman itu memang sudah diperingati oleh pemerintahan di sana bahwa kalau terjadi pemadaman listrik selama 3 hari, apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dikerjakan ya, udah ada peringatan-peringatan lah gitu ya. Dan juga ada teman-teman saya juga sebagian nanya saya, gimana kalau mati listrik gitu ya. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Saya bilang nggak usah khawatir. Kita juga nggak tahu kapan waktunya gitu ya. Mungkin juga bisa diakibatkan karena infrastruktur yang rusak, karena ada bencana, mungkin ada perang atau apapun depan kita yang menyebabkan listrik mati ya. Ataupun ada kesengajaan, kita nggak tahu ya dari orang-orang yang jahat gitu ya. Tapi saya lebih condongnya untuk kita persiapan secara rohani. Kalau secara jasmani, eh, misalnya saya bilang, apa kita siapin beras gitu ya 10 hari ke depan gitu kan. Ya kita kan biasa nyiapin beras bisa sekarung 20 kilo per bulan. Nah ini mungkin ditambahin berapa kilo ya. Cuman saya bilang percuma kalau kita nimbun-nimbun misalnya persiapan makanan bisa berkutu ya kan saudara. Jadi kita percuma ya biasa aja lah, dan kita juga nggak tahu kapan waktunya ya. Jadi kita persiapkan secara rohani ya, dekat Tuhan. Nanti kalau Tuhan kasih tahu, mulai persiapkan simpan beras atau simpan makanan kering, itu Tuhan bisa kasih tahu gitu ya. Dan seandainya kita gak ada persiapan, tapi tiba-tiba terjadi, akan terjadi mujizat-mujizat yang supranatural. Akan terjadi yang namanya roti dipecah-pecah, tidak akan pernah habis. Itu supranatural surga. Ya, saya pernah dengar satu orang hamba Tuhan yang sering dibawa ke surga secara roh ya, atau mimpi atau penglihatan, dia dibawa ke surga, dia dicicipin buah surga. Pada waktu dia petik buah surga itu, saudara, tiba-tiba sudah muncul yang baru. Bukan seperti di bumi, harus menunggu waktu, berbulan-bulan muncul lagi buah-buah. Di surga itu kalau dipetik buahnya, kita makan, itu sudah langsung muncul yang baru. Seperti roti, kalau kita pecahkan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu dipecahkan, 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 itu langsung numbuh lagi. Sehingga 5.000 orang bisa makan, laki-laki, belum wanita, belum anak-anak ya, mungkin bisa 15.000 kasih makan, bahkan 12 bakul sisanya. Jadi saudara, saya lebih memperhatikan hal-hal yang rohani ya, karena yang jasmani itu nanti Tuhan akan tolong beri hikmat bagaimana kita mengerjakannya. Jadi kemarin pada waktu saya didoakan, semua memang didoakan ya, satu-satu diurapi, kita perjamuan kudus, kita ada penyembahan, kesaksian, pokoknya semangat lah semuanya, antusias lah untuk berdoa ya saudara. Dan saya juga rolling beberapa teman dari berbagai tempat, bahkan ada subscriber dari Pas Agape juga, Ci Maria mau dong ikut doa, ya, ayo oke, kita bergantian ya, bergiliran, kita muatnya kan nggak besar tempatnya, paling 5-7 orang lah masih oke ya, kita berdoa di menara doa. Nah kemudian pada waktu saya didoakan gantian saya, terus pendoa teman saya bilang, aku lihat Ci Maria itu di atas mimbar ya, dan di depannya itu ada buku Alkitab yang terbuka, dan kemudian di belakangnya dia lihat ada sayap. Saya bilang, sayap malaikat? Bukan sayap malaikat, tapi Ci Maria ada sayap di belakangnya Ci Maria gitu. Saya bertanya, bergumul ya, Tuhan, ini artinya apa? Seringkali orang yang menyampaikan, yang dikasih penglihatan pada waktu mendoakan kita, dia nggak tahu artinya, dia asal ngomong aja. Saya waktu doain Ci Maria dapat penglihatan ini, tapi dia juga nggak ngerti apanya artinya gitu ya. Dan saya tanya tuh sama Tuhan, Tuhan ini artinya apa ya? Maksud Tuhan apa ya? Saya dikasih penglihatan ini dari teman. Terus yang satu lagi teman bilang, aku lihat si Maria masih menggali. Oh, saya bilang mungkin kita harus banyak lagi menggali firman. Kita harus banyak lagi menggali kebenaran Tuhan, mendapat pewahyuan baru, dibukakan, singkapkan juga rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Memang selama ini saya juga terus banyak baca firman, ditambahkan lagi ya untuk mendekat sama Tuhan, untuk mendapatkan rema apa ya, pembacaan kitab suci yang kita baca setiap hari
Harus kita sampai dapat sesuatu dari Tuhan apa, sehingga kita gali lagi firman itu, ya kita doakan, ada rema ke, ada pesan Tuhan ke, ada peneguhan ke, ya ada hal-hal yang Tuhan ingatkan lagi pada kita, ya. Jadi saudara dan saya pada akhir zaman ini, ayo lebih lagi kita mempunyai disiplin, komitmen, konsisten untuk baca firman. Ajak teman-teman, saudara, anak cucu mantu, ajak juga jemaatmu yang punya jemaat untuk rutin baca Alkitab, rutin makan firman. Karena firman Tuhan itu pedang roh, firman itu roti hidup. Jadi kalau kita ada serangan iblis, kita udah kuat, roh kita kuat karena kita makan firman, makan roti hidup. Kita untuk menangkis semua siasat iblis, kita untuk menangkis semua serangan-serangan iblis, ya. Jadi menggali firman itu, kita menggali penglihatan itu juga bukan hanya secara rohani, ya. Menggali firman, kita juga menggali kebiasaan kita, talenta kita, bakat kita apa, sehingga kita nggak hanya doa dan bekerja, ada tindakan yang harus kita lakukan. Kayak dulu juga misalkan dalam ekonomi jasmani, ya, saya banyak juga menggali juga bakat saya apa ya, talenta saya apa ya. Saya belajar gunting rambut, saya kursus facial, saya kursus kue, saya kursus jahit, dulu mengetik, ya ada aja kursus bahasa Inggris, ya. Kita harus menggali apa yang merupakan kebiasaan kita. Karena setiap orang pasti ada talentanya, ada kepintarannya lah apa gitu. Kita harus gali, jangan gue nggak bisa apa-apa, gue jadi putus asa, lemah. Tapi setiap orang sesungguhnya Tuhan kasih ada talenta yang harus kita gali. Dan yang kemarin saya dapatkan, saya juga harus lebih lagi mendekat sama Tuhan, gali firman. Karena firman itu pondasi kita dengan Tuhan. Firman itulah yang dimana Tuhan suka katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan aja lawan iblis waktu pencobaan 40 hari, Tuhan jawabnya dengan firman, dengan firman, dengan firman. Demikian juga firman itu harus menyatu, ya, dengan kita, hati kita, pikiran kita harus menyatu. Ya, saya bacakan firman Tuhannya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kita dari kecil harus dididik untuk mengenal Tuhan itu dengan baca firman. Sehingga kita punya hikmat, kita di dalam kebenaran, kita untuk memperbaiki kelakuan kita, mendidik diri kita, anak-anak kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu harus kita pegang. Firman Tuhan itu harus jadi pelaku firman. Bukan hanya membaca melupakan, tetapi membaca sungguh-sungguh, mencerna sungguh-sungguh, sehingga masuk di hati, ini remanya ini. Dan diingat, nanti Roh Kudus tiba-tiba ingatkan firmannya apa. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan firmannya apa. Jadi setiap kita anak Tuhan itu sudah diperlengkapi oleh senjata firman Tuhan, pedang roh. Kalau kita mengalami masalah, kita bisa lawan dengan iman yang teguh. Karena dari iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu kalau kita tidak kuat, kita bisa lemah, bisa kita murtad. Harus kuat di dalam Tuhan. Dan suatu hari saya ada kesaksian, ya saudara. Saya punya teman di Bogor, ya, ini waktu kita adakan pelayanan di Bogor. Nah, satu hari satu ibu bilang ke saya, ketemu nih, Bu Maria, saya nih sebetulnya pengen didoakan. Didoakan apa? Saya bilang, saya punya suami, saya kesel, saya dendam, saya sakit hati sama suami saya kesel. Loh, kenapa? Sama suamimu ada masalah apa? Iya, saya ini kan istrinya, saya ini udah bekerja ngurus rumah tangga, tetapi pada waktu suaminya jual rumah, mungkin rumah warisan apa, dia nggak dikasih tahu, boro-boro dikasih tahu, bahkan uangnya pun nggak dikasih ke istrinya gitu. Dia suaminya dapat duit, dia nggak dapat gitulah istilahnya, ya saudara, dan nggak dikasih tahu istrinya. Jadi dia kesel, mungkin dia dapat bocoran dari orang lain atau saudaranya gitu, ya. Dan dia sakit hati, ya,
sampai dia tuh kayak nyesek lah gitu. Terus saya bilang, kamu harus mengampuni suami. Firman Tuhan mengatakan harus mengampuni orang yang bersalah, sampai jangan sampai simpan dendam, sakit hati, kepahitan, itu harus dibuang. Iya, tapi saya sulit untuk mengampuni. Kalau kamu nggak mengampuni, firman Tuhan mengatakan doa kamu terhalang. Saya bilang gitu, karena kita harus kembali ke firman. Doa kamu terhalang, kamu percuma kamu ke gereja, kamu percuma kamu berdoa, doamu terhalang kalau kamu nyimpan kesalahan, sakit hati, ya, dan suami, ya. Terus gimana dong Bu Maria? Ya mau nggak mau kamu harus mengampuni. Kamu mau nggak mengampuni? Saya tanya gitu. Saya tegas, kamu mau nggak mengampuni? Ya udah, saya mau. Walaupun nggak bisa, ya, tapi mau, ada kemauan, Tuhan akan turun tangan, ya. Terus kita doakan, kita menyembah undang hadirat Tuhan, dan dia mengucap mengampuni suaminya sampai dia nangis kejer, sampai dia kelepasan, ya, sampai dia apa namanya kayak tumpah. Ya, itu kalau menyimpan kepahitan, setan masuk. Menyimpan sakit hati, setan masuk, buka celah, saudara, ya. Dan pada waktu dia didoakan, dia pelepasan, dia mengatakan, mengucapkan, dideklar di alam roh, mengucapkan aku mengampuni suamiku, nangis dia kejar pelepasan. Tapi dia setelah selesai dia bilang, Bu Maria, hati saya damai, hati saya lega banget. Puji Tuhan, saudara, nanti akan ada Tuhan pemberesan dengan suaminya, hubungan baik dengan suaminya akan dibereskan, ya. Mungkin nggak baik hubungannya dengan suami sehingga suaminya apa namanya tidak memberi dia uang atau gimana, ya saudara. Jadi kembali lagi ke firman, harus jadi pelaku firman. Kita nggak hanya mendengar firman dan nggak mau melakukan, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita banyak baca firman, kita dengar firman, kita dengar khotbah tiap minggu, atau mungkin khotbah di YouTube, tapi hanya mendengar, hanya mengenakan telinga gitu ya, tapi nggak mau melakukan. Itu sama aja nol, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kita harus penuh firman, yang seperti dikatakan tadi, itulah firman Tuhan yang mendidik kita, mengajar kita, dan juga memproses karakter kita menjadi baik. Ya, yang kedua yaitu mengenai sayap. Saya diingatkan Roh Kudus itu ada kuasa Tuhan. Eh, Sayap itu berbicara Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, ya. Kita harus penuh juga kuasa dari Tuhan. Seperti Yesus waktu dia dibaptis air, ada burung merpati yang turun, itu berbicara Roh Kudus yang menghinggap, yang memenuhi Tuhan Yesus. Demikian juga kita, saudara, harus penuh Roh Kudus. Jangan kita hanya logos, ya, tertulis, ya, baca firman. Kalau tidak ada kuasa daripada Tuhan untuk menghidupi, maka tulisan ini akan menjadi tulisan yang mati. Kita akan menjadi farisi-farisi di akhir zaman yang mengerti firman tapi tidak bisa melakukan karena ketidakmampuan. Ketidakmampuan manusia itu ditolong oleh Roh Kudus supaya memampukan kita menghidupi setiap firman. Kita menjadi pelaku firman. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung-ujung bumi. Jadi Tuhan sendiri aja suruh tunggu murid-muridnya, jangan kemana-mana. Pada waktu Yesus naik ke surga, nah kemudian suruh tunggu murid-muridnya selama 40 hari, tibalah pencurahan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, ada api-api yang menyala di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah itulah saudara, kita harus ada kuasa Tuhan yang memampukan kita mengampuni, yang memampukan kita menuruti firman, yang memampukan kita untuk mentaati firman, yang memampukan kita menjadi pelaku firman. Itu ada kuasa Roh Kudus. Tanpa itu kita akan pincang, ya saudara, ada firman, tapi tidak menghidupi, tidak ada kekuatan untuk melakukan firman, kita akan menjadi raja wali yang sayapnya patah sebelah. Padahal Tuhan bilang harus seimbang, ya, antara firman dan kuasa Roh Kudus. Ada terang, ada gelap, ya. Dimana kita juga banyak pendoa-pendoa yang hanya banyaknya berdoa, tapi malas baca firman. Nah, ini kesalahan, ya. Harus kita penuh firman dan juga kita penuh Roh Kudus, minta urapan lagi, tetapi tidak ada makanan roh. Tidak ada firman yang menjadi pondasi, bisa cepat sesat, ya.
hanya lihat penglihatan ini, lihat penglihatan itu, hebat, jago gitu ya, orang kagum karena karunia-karunianya, kehebatannya, penglihatannya, mujizatnya, menumpahkan tangan yang sakit, dia juga bisa mengusir setan, apapun juga. Bisa sesat, bisa jadi nabi-nabi palsu, karena banyak orang jadi terkagum kepada orang ini, bukan terkagum pada Tuhan ya saudara. Dan kemudian saya pernah ada nih ya kesaksian, saya pergi ke satu persekutuan doa ya, dan orangnya yang membawa firman ini nggak ada satupun ayat yang dibuka, nggak ada firman pun, satu ayat pun nggak ada. Dia cuma cerita pengalaman dia, cerita kesaksian dia pergi ke Danau Toba, dan dia dengar di Danau Toba itu baru ada kapal yang tenggelam dan semua penumpangnya meninggal dan tidak ditemukan mayatnya. Dia tengking ya, penguasa, dia peperangan dengan penguasa Danau Toba. Dalam nama Yesus munculkan kembali mayat-mayatnya, dia supaya arwah-arwahnya keluar, jangan disembunyikan oleh penguasa penunggu Danau Toba. Terus dia lihat katanya ada ular naga ya keluar muncul dari danau itu ya. Jadi saya bilang ini firman Tuhan apa cerita tentang dia gitu, pengalaman pengalaman eh, penglihatan dia gitu ya. Saya bilang ini lama-lama bisa sesat. Kenapa? Karena yang dia ceritakan peperangan dia, kehebatan dia ya, dan juga berhubungan dengan arwah-arwah yang orang mati. Ngapain juga suruh keluar, ngapain juga suruh diserahkan ya, dikeluar dari air ya. Kalau namanya kapal sudah tenggelam, mayat-mayatnya tidak ditemukan, ya sudah dimakan ikan-ikan lah. Kita logika aja ya saudara ya. Dan sampai akhir dia khotbah tidak ada satu ayat pun yang dibukakan. Nah ini hati-hati ya, karena firman dan kuasa Roh Kudus harus seimbang, harus sejajar ya. Jangan cerita tentang dirinya, cerita pengalaman supranaturalnya, cerita tentang penglihatan-penglihatannya. Dan di akhir khotbahnya dia berbahasa roh yang kencang, berbahasa roh yang kuat. Terus dia cerita memang tentang kepahitan, tentang harus melepaskan pengampunan, tapi tidak ada satu ayat pun yang dibukakan dari Alkitab. Dan ada juga beberapa yang nangis, beberapa yang mengalami mungkin ingat nih punya kepahitan lalu mengampuni. Tetapi kalau sampai ke jiwa, nggak sampai ke dalaman roh, nah kita harus pertanyakan ini dengan kuasa apa dia melayani, dengan kekuatan apa dia melayani. Hati-hati, bisa ada kesombongan rohani ya. Hati-hati, bisa dengan kekuatan dirinya sendiri. Kan manusia punya kekuatan sendiri loh saudara. Sehingga orang yang diajak bicara, orang yang ini bisa tiba-tiba nangis, bisa pelepasan, apa bisa. Bukan dari kekuatan Roh Kudus ya. Hati-hati dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi kita harus kembali back to Bible, kembali ke firman, kembali ke firman. Adakah tertulis? Tuhan juga bilang ada tertulis. Engkau manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus ada keseimbangan antara firman dan kuasa Roh Kudus. Juga jangan hanya Roh Kudus, pengurapan, doa, penglihatan, karunia-karunia yang dieksplor, yang dimunculkan. Hati-hati bisa jadi nabi-nabi yang sesat, nabi-nabi palsu, saudara, di akhir zaman ini. Karena banyak persoalan manusia nggak mungkin pergi ke dukun, tetapi datangnya kepada orang-orang Kristen yang punya karunia, punya penglihatan, punya kesembuhan, karunia itu yang dikejar, bukan Tuhan yang dikejar, orangnya yang dikejar. Hati-hati saudara, kita bisa tersesat dan bisa menyesatkan. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan, kembali lagi minta kuasa Roh Kudus, dan kita mempunyai roh kerendahan hati. Jangan ada kesombongan, baik kesombongan secara jasmani, gue kaya, gue bisa beli apapun, atau kesombongan rohani, gue bisa melayani, gue bisa udah bawa firman, gue udah bisa menyembuhkan, mendoakan orang. Hati-hati dengan kesombongan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disinilah tersimpan kehidupan. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Iblis itu senantiasa berkeliling mencari celah, mencari kelemahan kita supaya dia bisa masuk kembali dan merasuk. Ya hati-hati saudara ya. Dan kita harus seimbang. Dan kata-kata seimbang itu saya juga didapatkan di dalam 2 Korintus 8
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini contoh dalam hal materi, tadi sudah hal-hal rohani ya, ada keseimbangan antara firman dan kuasa Roh Kudus. Dan kedua hal jasmani, contohnya ya ini ada jemaat mula-mula yang kekurangan, miskin ya. Dia tidak bersalah kalau dia lahir sebagai orang miskin ya. Tapi dia harus ada satu perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan kemiskinan. Dan orang yang kaya pun berkelimpahan tuh jangan pelit, jangan kikir, merasa ini gua nih yang hebat, gua nih yang pintar bekerja, mencari uang, bisnis pintar. Jangan sombong. Karena sekali Tuhan turunkan, bisa turun, bisa jatuh, bisa sampai dia tiarap. Ya saudara, jadi kenapa kita diberkati? Kita harus tanya Tuhan, kenapa kita diberkati? Kenapa kita ekonomi dipulihkan? Kenapa kita berkelimpahan? Ya itu ada maksud Tuhan untuk membagi bagi yang kekurangan. Sehingga kita tidak kaya dalam keegoisan. Makanya saya buka Lumbung Yusuf juga, saya mengucap syukur, berterima kasih untuk yang sudah menyumbang, menabur, menjadi bendahara Tuhan, bisa kita bagikan buat pelayanan, buat penginjilan, buat pekerjaan Tuhan, buat orang yang susah, buat orang yang kekurangan, tiba-tiba ya mengalami masalah-masalah. Saya bisa berbagi, saya bisa menolong dengan berkat Tuhan, baik dari hasil pekerjaan kita, baik pun melalui Lumbung Yusuf, saudara. Tetapi orang-orang yang kekurangan pun harus mempunyai jiwa yang besar, jangan jiwa mental pengemis lah, apa-apa minta tolong orang, apa-apa minta-minta, apa-apa pengen gratisan, apa-apa mau kerja males, ataupun dia udah bekerja udah rajin, minta hikmat Tuhan. Dan juga punya mental yang jangan pengemis gitu ya, dikit-dikit minta ya. Itu bukannya mental baik ya saudara, harus di break ya. Kita harus punya mental untuk memberi sedikit apapun, menabur. Kayak saya di kesusahan saya dulu, saya susah, miskin, kekurangan, tapi mental saya mental memberi ya, mental menabur. Ini contoh dari mama saya, apapun suka saya berbagi, apapun suka memberi. Karena apa? Ada belas kasihan dan kemurahan Tuhan dalam hati kita. Dan orang kaya pun jangan sombong ya. Biasanya suka memberi, menabur, biasanya suka mentraktir. Pada saat orang yang kekurangan atau orang miskin memberi sama dia, dia bilang janganlah, itu buat lo aja. Itu ada satu kesombongan. Jadi yang kaya pun harus bisa menerima ya, menerima pemberian orang yang lebih miskin lah, susah gitu ya. Kita harus bisa belajar menerima. Untuk apa? Menjaga hati kita tidak sombong. Karena suka menabur, suka memberi, tidak pernah menerima. Itu satu kesombongan. Jadi doa pun demikian. Saya seringkali doakan orang. Saya seringkali besuk orang. Saya seringkali diminta orang untuk berdoa, mendoakan dia gitu ya. Tapi saya diingatkan Roh Kudus, kamu pun harus minta doa. Kamu harus minta doa dari orang-orang yang sederhana sekalipun. Mungkin yang belum kuat imannya, belum on fire, belum penuh urapan. Kamu minta. Saya seringkali minta doa. Saya seringkali minta doa bagi mereka. Supaya apa? Saya ini tidak sombong. Hanya bisa mendoakan orang. Orang lain harus saya doakan. Saya tidak butuh doa orang-orang. Nah itu satu kesombongan juga ya. Jadi kita harus ada keseimbangan dalam rohani, jasmani, dan juga di dalam pelayanan juga ya khususnya. Saya percaya saudara, kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Kuat firman dan kuat kuasa Roh Kudus sehingga engkau Tuhan bawa naik terbang. Tuhan bawa naik dalam kemuliaan. Tuhan bawa kita di dalam kepenuhannya. Pada saat kita sudah kuat tertanam di dalam firman, kita penuh firman, kita kuat roh kita, jiwa kita sehat, jasmani kita hidup juga dalam kelimpahan dan kesehatan ilahi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur Tuhan dan percaya YouTube Pas Agape ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Di akhir zaman apa yang kami lakukan dan kami kerjakan hanya tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Itulah kekuatan kami. Beri telinga yang mendengar suaramu, pesan-pesanmu. Beri hati terbuka, mata yang terbuka melihat vision-vision yang datang daripadamu.
sehingga kami boleh mendapat arahan tuntunan ke depannya. Dan kami juga boleh menjadi pendoa bagi keluarga kami, bagi usaha pekerjaan, bisnis, apapun, bagi gereja Tuhan, bagi kota kami dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, biarlah kepenuhan Roh Kudus memenuhi kami semua. Itu adalah kekuatan roh yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami bisa terbang penuh firman dan penuh pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang memampukan kami untuk terus terbang dan berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus berkati semua subscriber yang menonton sampai hari ini 22.600 yang menjadi subscriber, berkati mereka menjadi pasukan-pasukan akhir zaman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.